Halo, Titis di sini dan hari ini kita akan praktikum tentang hematologi. Hematologi itu apa? Nanti bakal dijelasin selama video selanjutnya. Nah, sebelum memulai praktikum, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengambil sampel darah dari hewan yang ingin diperiksa. Nah, untuk pengambilan sampel darah itu sendiri bisa diambil dari pembuluh darah kapiler ataupun pembuluh darah vena. Untuk itu, kita harus mempersiapkan tabung darah yang sudah diisi dengan cairan antikoagulan. Selanjutnya adalah pengawetan darah. Pengawetan sampel darah dilakukan dengan pemberian antikoagulan. Nah, antikoagulan itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada heparin, yang kedua ada EDTA, yang ketiga ada sitrat, yang keempat oksalat, dan yang terakhir ada fluorida. komponen darah. Secara anatomis, darah terdiri atas cairan darah atau plasma dan sel-sel darah. Sel darah terdiri atas 3 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih terbagi menjadi 2, agranulosit dan granulosit. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit, sedangkan granulosit terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Berikutnya adalah perhitungan jumlah eritrosit. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel darah, alat penghisap, pipet pengencer, lalu kamar hitung, larutan pengencer. Di sini kita menggunakan helium dan mikroskop serta hourglass. Langkah pertama adalah persiapkan pipet pengencer, pipet hisap sampel darah menggunakan pipet pengencer sampai batas 0,5. Kemudian tahan dan ambil larutan pengencer. Larutan pengencer dihisap sampai batas 101. Hisap larutan helium sampai ke batas 101. Lepaskan alat penghisap, tahan dengan jempol, lalu dihomogenkan, buang tetesan 3-5 tetes pertama. Lalu ambil kamar hitung yang telah ditutup dengan cover glass. Teteskan campuran larutan pada kedua sisi, 1 tetes pada sisi ini dan 1 tetes pada sisi sebelah sini. Kemudian perhatikan kamar hitung di bawah mikroskop. Jika tidak merata, maka buat yang baru. Untuk perhitungan nilai hematokrit, alat dan bahan yang digunakan adalah darah hewan, tabung kapiler berantikoagulasi, alat penyumbat tabung kapiler, alat penghitung hematokrit, dan sentrifuge. Saat menggunakan tabung kapiler berantikoagulasi. Sentuhkan ujung tabung pada darah. Goyang-goyangkan atau tekan ujungnya hingga darah masuk ke dalam tabung kapiler. Kosongkan bagian ujung tabung kurang lebih 1 cm. Lalu bagian ujung tabung disumbat. Letakkan pada alat sentrifuge. Kemudian sentrifuge selama 4-5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm atau selama 2 menit dengan kecepatan 16.000 rpm. Sentrifuge, darah dalam tabung akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hematokrit, bavikot, dan plasma darah. Hasil sentrifugasi dibaca dengan menggunakan microhematocrit reader. Caranya adalah letakkan tabung kapiler
dengan mensejajarkan batas bawah dengan angka 0. Kemudian ujung plasma disejajarkan dengan angka 100. Setelah itu, baca ujung dari hematokrit dan lihat nilai di sebelah kiri, menunjukkan hasil 68. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan kadar hemoglobin. Penentuan kadar hemoglobin dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode taktis, metode Haldan, metode alkalin hematin, metode hemoglobin sianid, serta metode Sahli yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Metode Sahli didasarkan pada prinsip pembentukan asam hemat. Bahan yang diperlukan yaitu darah utuh atau whole blood, asam klorida 0,1 N, Aquades, Sahli yang terpilih atas, pipet hemoglobin, tabung Sahli, dan warna standar sebagai pembanding. Dan yang terakhir adalah pipet FS. Diawali dengan mengisi tabung Sahli dengan HCl 0,1 N sampai batas terbawah. Dihisap dengan pipet hemoglobin sampai angka 20. Dimasukkan ke dalam tabung Sahli. Darah dan HCl 0,1 N dicampurkan dengan cara menghisap dan meniup perlahan-lahan. Darah dan HCl dihomogenkan terlebih dahulu dengan batang pengaduk. Terbentuknya asam hematin ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat atau coklat hitam. Kemudian Aquades diteteskan secara perlahan sampai warnanya sama dengan pembanding. Hemoglobin dibaca dengan melihat minus cairan pada tabung Sahli. Satuan hemoglobin dinyatakan dalam gram persen. Untuk perhitungan jumlah leukosit total, caranya hampir sama dengan pemeriksaan eritrosit. Terdapat dua tahap, yaitu tahap pengenceran dan tahap penghitungan di bawah mikroskop. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pipet pengencer, kamar hitung atau hemositometer, alat penghitung, cairan pengencer yaitu larutan TERK, darah, dan mikroskop. Pipet pengencer diambil, kemudian darah dihisap sampai dengan batas 0,5. Pipet dibersihkan dari sisa-sisa darah dengan menggunakan tisu. Kemudian, ujung pipet dicelupkan ke dalam larutan pengencer TERK dan dihisap sampai batas 11. Pipet, kemudian tutup ujungnya dengan menggunakan jari yang sebelah sini juga. Kemudian posisikan pipet mendatar, kemudian homogenkan. Setelah homogen, buang 3 hingga 5 tetes. Lalu ambil kamar hitung yang sudah dibersihkan.
penutup diletakkan di atas tanggul kamar hitung. Sentuhkan ujung pipet pada tepi antara dataran kaca dan penutup. Kelebihan cairan dapat dihilangkan dengan menyentuhkan tisu ke sekitar area kamar hitung. Kamar hitung yang telah diisi kemudian didiamkan selama beberapa menit dalam posisi mendatar agar sel-sel darah mengendap dengan baik. Amati di bawah mikroskop. Yang terakhir adalah pemeriksaan ulas darah. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat preparat ulas darah. Caranya, teteskan 1 tetes darah di salah satu ujung dari gelas objek. Lalu selanjutnya menggunakan gelas objek yang lain usapkan darah dari ujung satu ke ujung yang lain. Setelah itu darah harus diberi pewarnaan untuk selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop.